Kemudian selanjutnya adalah oke, dari contoh tadi kan fasiyamu salah kata ayam fa innahu bi mujarradi ma yanzihu yufhamu ma'nahu ya. Berarti seperti ayat fasiyamu salah kata ayam fil haji wa sabatin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Untuk lafal fasiyamu salah kata ayam ini adalah nas. Kenapa? Karena takwiluhu atau takwiluhu tanziluhu, takwil untuk lafal ini salah satu ayam ini. Begitu juga dengan penurunan atau penggunaannya, makna dari ayat itu ya sama. Oleh karenanya itu dikatakan sebagai nas. Sebenarnya antara definisi yang pertama dengan definisi yang kedua nggak jauh beda. Oke, selanjutnya adalah apa namanya? Nah di sini menyebutkan mushtaqnya. Wahwa mushtaqun min manassatil arus. Wahwa al-kursi. Wahwa dan lafal nas itu mushtaqun, mushtaq ya, seperti yang digunakan di dalam ilmu sharaf ya, ada istiqaq gitu kan. Mushtaq dipecahkan atau terpecah, maksudnya diambil min manassatil arus dari lafal manassatil arus. Minassa itu artinya panggung kan. Minassatil arus panggungnya pengantin ya, maksudnya kursi itu, karena rata-rata kan duduknya di atas kursi pengantin. Bahwa kursi. Nah di sini kan nas itu kan di sini nas tadi dua makna, malah tawilah makna wahidan sama ma ta'wiluhu dan ziluhu, dan istiqaqnya atau diambil dari lafal minassatil arus, dan minassa adalah kursi. Kenapa dikatakan atau nas itu dinamakan sebagai nas? Kenapa bisa dikatakan nas atau lafal yang tadi atau makna tadi itu diistilahkan dengan nas? Ya karena tempatnya tinggi, karena lirtifaihi ala ghairihi ya, karena nas itu adalah tinggi atau lebih tinggi daripada yang lain. Lirtifaihi karena ketinggian nas ala ghairihi atas lainnya. Fi fahmi maknahu min ghairi tawaqqufin, di dalam memahami maknanya tanpa keraguan-raguan, tanpa tempo lah, tanpa waktu gitu. Nah, jadi dari sini istilahnya bisa saya klasifikasikan demikian kan. Satu lafal dia itu dapat diklasifikasikan sebagai atau menjadi 4 hal atau 3 hal ya. Yang pertama adalah nas, yang kedua adalah dhahir, yang ketiga adalah ta'wil. Nah, nas, lafal yang nas itu adalah satu lafal yang tidak memiliki makna lain. Itu satu lafal yang tidak memiliki makna lain atau redaksi lain. Satu makna yang hanya memiliki satu lafal. Gitu, itu satu nas. Kemudian yang kedua dhahir. Dhahir adalah satu lafal yang memiliki dua makna tapi maknanya lebih kuat. Gitu kan daripada yang lainnya. Itu dhahir. Kemudian yang ketiga adalah ta'wil. Ta'wil itu adalah satu lafal yang memiliki dua makna, di mana makna itu lebih lemah daripada makna yang lainnya. Itu tapi dalam ta'wil itu makna yang lemah itu bisa digunakan, cuman harus berdasarkan atas dalil. Itu ada di bahasa lanjutan. Oke, masuk pada dhahir. Jadi nas itu seperti itu ya, nas itu seperti itu. Nas berarti ada 3 ya. Pembagian lafal dipandang dari segi maknanya. Pembagian lafal dari segi maknanya untuk menjadi nas. Bagaimana? Enggak. Jadi lafal pembagian lafal atau klasifikasi lafal dilihat dari segi maknanya, dipandang dari segi maknanya itu memiliki 3 macam. Gitu. Yang pertama adalah nas. Yang pertama adalah nas. Nas, 2 dhahir. Yang kedua dhahir, yang ketiga ta'wil. Ta'wil. Kalau nas sesuatu yang memiliki hanya satu makna, sesuatu yang hanya memiliki satu makna. Kalau dhahir sesuatu yang memiliki makna yang kuat. Memiliki makna kuat. Kalau ta'wil memiliki makna lemah.
memiliki kemungkinan atau sesuatu yang memiliki dua kemungkinan. Ahadun adharu minal akhar. Salah satu dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Contohnya seperti apa? Kal asadi. Seperti lafal asad. Fi ra'aitul yawma asadan. Di dalam contoh ra'aitul yawma, saya pada hari ini melihat satu singa. Satu singa. Fa'innahu, lafal ini lafal asad, dhahirun fil hayawan muftaris. Makna zahirnya itu adalah untuk hewan yang hewan buas, untuk hewan yang buas, untuk binatang buas. Kenapa? Li'anal ma'al hakiki, ya, karena makna hakiki yahtamilu, memiliki kemungkinan lirrajuli suja, untuk lelaki yang berani. Terus badalahu yahtamilu badaluhu, itu failnya. Yahtamilu badaluhu maksudnya pengganti dari makna yang hakiki adalah memiliki makna ar-rajulu suja, laki-laki pemberani. Nah, fa in humila lafdhu al-ma'na al-akhar yusamma ma'awalan. Maka ketika lafal itu diarahkan kepada makna lain, maka dikatakan muawwal. Cuman wa inna ma yu'awwalu bid-dalili. Nah, tapi bisa ditakwil tapi dengan berdasarkan atas dalil, indikasi, berdasarkan atas indikasi. Kama qala, sebagaimana ucapan yang Haramain, wa yu'awwalu, dan ditakwil Allahu lafal yang zahir bid-dalil, dengan indikasi. Wa yusamma zahiran, dan lafal muawwal tersebut bisa diistilahkan dengan istilah lain, yaitu zahiran bid-dalili. Itu lafal zahir tapi dengan dalil. Berarti kalau nggak ada dalilnya nggak zahir, tapi muawwal gitu kan. Ai kama yusamma muawwalan, sebagaimana dia dikatakan muawwal. Oke. Jadi gini. Jadi nas sudah jelas. Kemudian zahir itu adalah tadi sesuatu yang memiliki dua makna. Di mana makna satunya itu lebih kuat daripada yang lain. Gitu kan. Oke. Itu zahir. Tapi kalau takwil sama lafal itu, contohnya sama, akan tetapi kita mengambil makna yang lemah, tapi harus ada indikasinya. Ada indikasinya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan makna hakiki. Jadi makna zahir adalah makna hakiki, sementara yang muawwal adalah makna majazi. Atau makna takwili. Nah, seperti itu. Tapi makna takwili itu tidak mungkin dipakai, tidak mungkin diambil kecuali kalau tidak ada indikasinya. Kalau tidak ada keterangan yang menunjukkan takwil. Kan kalau fi qouli ta'ala. Terus untuk penamaannya yang muawwal tadi itu bisa dinamakan dengan nama lain, yaitu adalah al-zahir bid-dalil. Jadi lafal yang muawwal itu memiliki nama lain, yaitu zahir bid-dalil. Berarti kalau zahir bila dalil itu ya zahir saja. Zahir mutlak. Tapi kalau zahir bid-dalil aslinya dia adalah muawwal, bukan zahir mutlak. Oke. Wa min qauluhu ta'ala was-samaa'a, atau was-samaa'a ya. Was-samaa'a ayat ini soalnya Mas. Was-samaa'a. Kalau nahunya bisa was-samaa'u, bisa was-samaa'a. Was-samaa'a. Enggak ada contohnya lain. Situ nggak ada harapannya? Nggak ada. Bentar. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit atau kepada langit banainaha telah kami ciptakan bi'aidin, dengan tangan-tangan. Nah, ya. Maksudnya, dan langit itu sudah kita ciptakan dengan tangan, dengan beberapa tangan, dengan banyak tangan. Aidin, jamaknya yaitu ini aidin, kan gitu. Nah, di sini yang namanya aidin itu kan jamak dari lafaz yad, di mana yad itu memiliki dua makna. Makna yang zahir adalah anggota, jarihah, anggota badan.
jarihan, apa itu salah satu indera ya, salah satu indera. Dan yang kedua itu merupakan apa namanya makna lain, yaitu berarti kudroh, kemampuan. Kudroh yang merupakan salah satu sifat yang dimiliki Allah itu kudroh itu ya. Nah, cuman di sini Masya Allah angkat tangan. Mengenai dia ini dohiru hujab uyadin. Dohirnya contoh ini adalah dohirnya lafal aidin adalah jamaknya lafal yad. Jadi kamu hal, tapi itu adalah mahal karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Samiul Basir. Allah itu tidak menyerupai sesuatu yang lain selain Allah, tidak mungkin menyerupai Allah. Muhal fi haqqillahi ta'ala itu adalah muhal bagi Allah Ta'ala. Makanya harus fasurifa ila ma'al quwwati. Maka diarahkan digeser kepada mana kekuatan awal. Mana awal ya? Berarti awal bidalil. Awal Berarti bidalil. kan yang namanya tangan bukan kalau dohir bidalil. Dohir bidalil atau awal. Fasurifa ila ma'al quwwati, maka diarahkan kepada mana kekuatan. Kekuatan. Bidalil akli, dengan dalil akli, dengan dalil logis, dengan dalil logis al-qati, pasti. Ya karena memang Allah Ta'ala itu tidak memiliki, bukan tidak memiliki, Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, karena Allah itu mustahil menyerupai makhluk, menyerupai manusia. Oleh karenanya harus diarahkan kepada yang lain. Dan dalilnya apa? Dalil akli. Gimana? Nah, ini dikaitkan dengan masalah semalam. Udah, kalau masalah semalam saya ribet itu. Jadi dalil akli kan ini seakan-akan dalil akli di sini itu bisa memiliki kekuatan untuk bisa mentakwil ayat loh. Oh iya. Ada kaitannya sama semalam. Semalam. Di mana kan ini? Mana gua bidalil akli qati. Itu kan dengan dalil akal. Coba alasan kan saya istilahnya memiliki satu pandangan bahwa ini tidak bisa. Karena akal itu memiliki keterbatasan. Enggak, Mas. Gimana? Akal itu kan bukan suatu eksak ya kalau kata kawan itu. Ya. Akal itu bukan suatu pelajaran yang eksak. Dalam arti akal atau kekuatan manusia tidak eksak. Kalau di sini kenapa akal? Tetap saya masih berargumen seperti yang kemarin bahwa akal itu bukan menjadi suatu hujah. Akal itu bukanlah suatu hujah, tapi hanya untuk alat yang membantu atau pelengkap untuk hujah itu sendiri. Sebab secara akal memang menuju ke sana bahwa tidak mungkin Allah Allah itu menyerupai manusia. Dari mana kita mengetahui menyerupai makhluk? Tetap kita kembali pada intinya akal tidak berpengaruh besar, akan tetapi hanya akan membantu untuk tercapainya, terwujudnya adanya dari yang qati. Nah, berarti di sini ketika yang mengatakan bahwa dalil akli itu kurang pas. Gitu kurang pas ya. Benar, kurang pas. Saya setuju itu. Ya. Karena sekali lagi yang namanya akal itu ya dengan segala keterbatasannya ya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung dengan akal nggak bisa. Itu kan kesalahan dari si liberal. Iya benar. Orang katanya dengan filsafah Yunani. Jadi kan kayak gini, tetaplah akal tidak bisa dijadikan suatu patokan hukum, karena memang kayak gini. Kalau saya lebih luaskan, Mas, syariah ini bisa mengantarkan seseorang syariah bisa dipahami dengan akal. Akan tapi akal tidak bisa melulu menjadi patokan untuk syariah. Nggak tahu bahasa pasnya kayak gimana. Pada intinya syariah bisa dipahami oleh akal atau syariah bisa diterima oleh akal, tapi akal tidak bisa diterima oleh syariah secara keseluruhan. Oke, mungkin saya memberikan satu contoh lain lagi. Ada satu ayat itu yang ketika orang-orang kafir di mana mereka diberi khitab, diberi firman oleh atau Allah itu memberikan firman kepada mereka kan nggak beriman. Nah, Allah itu menyerupakan mereka dengan orang yang seperti itu tuh orang yang sesat.
ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mereka naik Di atas ke langit. Yas'adu fis sama, naik ke langit. Kemudian nafasnya itu ini terhimpit. Nah, pemahaman para ulama untuk memahami ayat ini pada tahun sekitar 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, mereka kan nggak tahu yang istilahnya atmosfer itu. Ya kan, maksudnya belum ada penemuan yang mengarah ke sana. Dimana ketika manusia terus ke atas, maka nafasnya itu akan tersengal-sengal, akan terhimpit, tidak bisa bernafas secara normal. Kan belum ada tuh. Dalam arti kadar otak mereka atau kadar pemikiran mereka dan pemahaman mereka atas ayat ini kan berbeda, dan ini disesuaikan pada zaman itu. Semakin kesini perkembangan atau teknologi semakin maju dan bisa menemukan sesuatu yang baru seperti atmosfer itu. Nah, untuk menafsirkan ayat ini ya wajar, karena apa? Ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya atmosfer di bumi itu ada. Dan di dalam atmosfer itu minim oksigen kan, minim oksigen, sehingga wajar ketika seorang berada di sana dia akan tidak bisa bernafas. Nah, seperti itu dalam arti akal ya, sekelas akal para ulama, para pakar tafsir, para pakar ayat Al-Quran, mereka masih dalam menafsirkan ayat yang menyesuaikan dengan zaman mereka. Ya, masih belum inilah, belum nyampe lah. Kalau dikatakan kurang pas ya gitu. Ya, masih belum nyampe. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dan otak manusia semakin cerdas bisa membaca hal itu, maka untuk menafsirkan ayat sesuai kan. Nah, seperti itu, dalam arti beda kan istilahnya perkembangan akal di zaman itu dan juga perkembangan akal di masa sekarang. Jadi sekelas ulama pada masa itu aja masih belum sama dengan kalau kita bandingkan dengan teknologi yang sudah ditemukan pada saat ini untuk menanggapi sebuah ayat, untuk menafsir sebuah ayat ya. Itu salah satu bukti akan keterbatasan akal manusia. Iya. Jadi mesti ada reformasi. Apa kemarin kita itu? Ya, reformasi ya. Kalau rekonstruksi sih membangun ulang, reformasi merubah atau melengkapi lah. Ya. Oke, selanjutnya. Al-af'alu. Lanjut af'alu rasul. Al-af'alu hadihi tarjamatun. Tarjamah itu judul ya. Ini adalah judul. Jadi af'al pembahasan tentang fi'lur rasul. Oke, kemudian fi'lus sahibi syariat yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fi'il itu? Pekerjaan atau apa istilahnya? Fi'il, pekerjaan. Kurang pas. Fi'il tingkah laku gitu, bisa diartikan tingkah laku ya. Tingkah laku dari perbuatan sahibi syariah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu itu tidak sepi, lima yakun ala wajhil qurban. Kemungkinan yang pertama adalah dilihat dari sudut pandang taqarrub ilallah, kurba ibadah gitu. Wa ta'ah dan ketaatan. Awalnya pun atau tidak dipandang dari sisi sudut pandang ibadah, taqarrub atau ketaatan. Oke. Yang pertama, fa'inkan ala wajhil qurba, kalau memang dilihat dari sudut pandang ibadah dan ketaatan, fa'indalla dalilun al-ikhtisasi bihi, kalau ada yang menunjukkan bahwa itu hanya khusus bagi dirinya, yuhmalu al-ikhtisasi, maka diarahkan kepada khususiyah, hal yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kayak gini kan. Oke, kita lanjutkan pembacaannya dulu. Kaziyadatihi fi nikah, seperti penambahan Rasulullah SAW di dalam nikah ala arba'in, lebih dari 4 ala arba'in niswatin, lebih dari 4 istri. Itu pertama. Yang kedua, wa illam yadulla dalilun, kalau nggak ada argumentasi yang menunjukkan kekhususan hal itu pada diri Nabi Muhammad, ya layak tasubihi, tidak khusus hanya pada
tak hanya bagi Nabi Muhammad SAW, di anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi diri kalian di dalam diri Rasulullah SAW adalah satu suri tauladan yang baik. Baik malu ala wujud, maka diarahkan kepada kewajiban. Indah bagi ashabina, menurut sebagian dari ulama kita, fi haqqihi wa haqqina, dalam diri Rasulullah dan juga dalam diri kita. Ya, namun awat, karena itu termasuk hal yang lebih hati-hati. Pemin ashabina, tapi ada ulama-ulama kita yang lain, man qala yuhmalu ala, bisa diarahkan kepada kesunahan. Di annahul muhaqqaqu, karena itulah yang dapat dipastikan di ba'da talabi, setelah ada permintaan, setelah ada perintah. Wa minhum man qala yatawaqqafu fi. Sebagian dari ulama lagi itu ada yang mengatakan, oh ini mauquf, ini tidak ada hukum pasti. Kita masih diam, masih tidak bisa menentukan mana yang benar, apakah itu ihmalul wujub atau al-nadab. Li ta'arudil adillati fi dzalika, ya karena kontra dari atau argumentasi yang ada itu kontra antara satu dengan yang lain. Fi dzalika dalam masalah ini. Oke. Ini mungkin saya bisa klasifikasikan kayak gitu. Jadi fi'lu sahih rasul, fi'lu sahih syariah. Fi'lu sahih syariah. Ada dua. Yang pertama adalah ala wajhil qurbah. Ala wajhil qurbah terbagi menjadi beberapa hal. Ikhtisas bihi, hanya khusus bagi diri Rasulullah. Yang kedua, layak tasubihi. Nah, kalau yang tasubihi itu nggak boleh ditiru. Ya, seperti Rasulullah itu menikah lebih dari 4, gitu kan? Seperti Rasulullah menikah boleh lebih dari 4 istri. Atau Rasulullah itu wisol dalam puasa selama beberapa hari nggak makan, ya, misalnya. Kemudian apalagi contoh yang lain, Rasulullah itu memiliki kewajiban untuk witir, itu kan khusus bagi Rasulullah, karena agamanya kan enggak. Kemudian yang kedua, Rasulullah melakukan suatu hal di mana hal tersebut tidak hanya khusus bagi Rasulullah, tapi untuk keseluruhan. Maka ini gimana hukumnya? Ini masih ada banyak perdebatan. Banyak perdebatan. Ada 3 pendapat. Yang pertama itu bisa diarahkan kepada wajib. Yang kedua, najab sunnah. Yang ketiga, tawakuf. Tawakuf itu tidak bisa menentukan apakah wajib atau sunnah. Nah, cuman saya ingin komentari di sini. Fi'lu Rasul itu kan akal syai' minimal itu menunjukkan pada kemubahan kalau memang tidak masuk dalam kategori ikhtisas. Fi'lu Rasul kalau tidak masuk kepada ikhtisas. Fi'lu Rasul yang tidak masuk pada ikhtisas itu menunjukkan mubah minimal ya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengubah dari suatu yang mubah kepada yang sunnah ataupun kepada yang wajib, kecuali kalau memang ada dari sendiri. Gitu kan. Contoh seperti apa? Seperti Rasulullah melaksanakan puasa Senin Kemis misalnya. Rasulullah mengerjakannya. Iya. Nah, oke. Itu apakah termasuk dalam kategori ikhtisas bagi Nabi? Ghairi ikhtisas. Kemudian karena ghairi ikhtisas, apakah bisa dipastikan itu termasuk sesuatu yang wajib? Ya itu nggak tahu, masalah kan kita nggak punya dalilnya dalam itu. Saya sendiri nggak tahu dalilnya gitu. Ya. Bahkan sebelum ke layak tasubih, ikhtisas bih itu saya nggak tahu. Ikhtisas bih yang dikhususkan pada Nabi. Mana ikhtisas bih Rasulullah itu kayak gini kan, melarang umatnya untuk menirunya. Kan seperti itu, nikah lebih dari 4. Ada itu dalilnya. Ada dalilnya. Maksudnya Rasulullah melarang umatnya untuk lebih dari 4, kan seperti atik, bukan atik ya.
itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Masalah saroba. Masalah saroba. Gitu. Terus ada hadis lain yang ketika sampai itu Wailan Ad-Dimashqi itu dia memiliki 10 istri gitu kan. Terus katanya apa? Amsik arba'an wa farik sairahunna. Yang 4 ambil pilih ya. Sementara yang sisanya dipisahkan. Nah, dalam arti di sini kan Rasulullah menyuruh Wailan untuk nikah dengan 4 saja gitu loh. Dan di sini kan ada dalilnya, berarti memang untuk permasalahan tadi itu ikhtisos gitu. Yang lebih dari 4 itu berarti ikhtisos Nabi. Berarti kan kayak gini, kalau misalnya ikhtisos bagi Nabi antara apa yang difirmankan oleh Allah dengan sikap Rasulullah itu berbeda. Itu khusus bagi Nabi. Benar nggak? Allah kan memerintahkan Al-Quran fankihu ma talabna matna wa thalitha wa ruba'. Ternyata Rasulullah menikah dengan 10 atau 13 lah. Gitu kan? Berarti kan ini keluar dari firman Allah. Berarti ini kan ikhtisos. Gitu kan? Nah, sekarang saya bisa memahami ikhtisos, ghair ikhtisos katakanlah. Ikhtisos bihi atau ikhtisos bin Nabi dan ghair ikhtisos bin Nabi. Nah, untuk menentukan ini nih. Nah, sekarang kita baru untuk ghair ikhtisos, wajibkah, nadabkah, atau tawakuf? Ini dari mana? Oke. Kan seakan-akan misalnya kayak Rasulullah SAW itu melakukan witir. Apakah 11 rakaat? Kemudian apakah witir itu bisa dihukumi wajib? Ini jika hanya melihat dari sisi fi'lur Rasul saja ya, tidak dengan qaul ya. Nah, makanya untuk menentukan apakah witir itu wajib atau enggak harus diteliti. Apakah Rasulullah itu pernah mengucapkan atau mewajibkan tentang fi'lur Rasul itu? Makanya kan dari sini saya bilang seperti awal tadi itu, bahwasanya yang namanya fi'il itu tidak bisa dulu ala wujud, nggak bisa. Tidak bisa menjadi patokan untuk wajib. Iya benar. Seperti kita pembahasan di awal-awal itu al-fi'lu atau an-nutqu itu tentang patok. Ya la yajuz da'wal umum fi waqa'il ahwal. Nama umum fil nutq. Nama umum fil nutq. Itu fil nutqi. Nah, di sini sama kan, untuk fi'il itu nggak bisa loh mengarah ke wajib atau mengarah ke sunnah. Tadi itu minimal adalah mengarah kepada ibahah. Kemudian untuk mengaitkan apakah yang mubah tadi atau fi'lur Rasul yang dihukumi sebagai mubah itu bisa diarahkan kepada wajib atau nadab, ya harus dikaitkan dengan dari lain, dari ucapan. Nah, misalnya seperti witir, Rasulullah memerintahkan kita untuk witir, berarti itu hukumnya adalah sunnah misalnya. Itu atau kalau memang yang seperti pandangan Hanafi yang mengatakan witir itu wajib berdasarkan as-sautul Al-Quran dan amr itu adalah al-wujud. Ternyata para sahabat nggak semuanya melakukan witir. Itu berarti menunjukkan bahwa witir itu hukumnya adalah bukan wajib tapi sunnah. Seperti itulah. Ya masih ada diskusi memang untuk diskursus untuk masalah ini. Jadi sebenarnya tadi itu fi'lur Rasul, ya saya mungkin apa yang diungkapkan di sini ya tidak sesuai lah. Ya karena sekali lagi yang namanya fi'il itu lah ya dulu ala wujud atau ala nadab, tapi akalnya itu ala ibah. Minimal ya dulu ala ibah. Kemudian untuk mengaitkannya dengan wajib atau nadab, nah itu harus memandang dari sisi lain. Bahkan fi'lur Rasul juga bahkan kayak gini. Apakah mukhtas bir Rasul atau ghair mukhtas bir Rasul? Fi'il bahkan tidak bisa menjadi, kalau patokan kita hanya ke fi'lur Rasul doang, Mas. Nah, apakah fi'lur Rasul ini mukhtas bir Rasul atau ghair mukhtas bir Rasul atau ala ghairi? Gitu kan? Nah, ini pun harus mesti ada kajian atau minimal qaul Rasulullah lah. Itu. Dan untuk menentukan ikhtisas atau enggak dari situ kan. Jadi misalkan benar, saya setuju dengan Mas Adis bahwa pada intinya af'al Rasul tidak bisa dijadikan patokan kewajiban. Bahkan kesunahan pun enggak. Bahkan kalau misalkan patokannya dari af'al Rasul doang, kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, bisa jadi kita terlarang. Contoh tadi itu, Rasul menikah dengan 10 istri, gitu kan? Nah,
menikah dengan 10 istri. Nah kalau patokannya, oh Rasul juga nikah dengan 10 istri, saya juga dong harus 10 istri. Sedangkan kalau Quran bertolak belakang dengan Quran. Berarti kan kalau hanya patokannya hanya dengan afal Rasulullah doang, ini bisa menyesatkan. Ya. Ya. Atau kalau menyesatkan terlalu kasar ya. Kasar, bisa salah, gitu kan? Bisa benar. Ya intinya dua lah, bisa salah gitu, salah bisa benar gitu. Sedangkan ternyata nikah dengan 10 istri itu apa namanya, bertolak belakang dengan firman Allah, dalil yang utama. Berarti itu mukhtas bi Rasul doang. Pada intinya nggak bisa lah dalil afal Rasul tidak bisa dijadikan patokan untuk sandaran hukum. Akan tapi balik lagi, hanya afal Rasul hanya untuk membantu. Kan? Ya, intinya menunjukkan kepada hukum mubah, hukum boleh. Tapi kalau untuk sunnah lain. Beda kan? Misalnya kayak kemarin itu kan saya memberikan contoh apa namanya, akhirul kualitatillah karena itu. Orang yang niat makan, orang yang makan tapi niatnya adalah untuk buat beribadah. Dia kan diberi pahala kan itu. Saya misalnya misalnya kencing berdiri atau kencing duduk atau minum berdiri minum duduk kan gitu. Rasulullah melakukan itu gitu. Kemudian tapi karena saya itu ingin meniru iktidak lah istilahnya. Iktidak sebagai uswah hasanah, maka saya mendapatkan pahala bukan karena mengerjakan itu, tapi karena niatan iktidak itu. Mungkin apa istilahnya, kita memandang kesunahan hal itu bukan dari fiilnya itu sendiri, akan tetapi karena iktidaknya itu lain. Kan yang kita bahas adalah tadi itu hukum perbuatan itu sendiri. Hukumnya gimana? Apakah mubah atau wajib? Tadi sudah kita bahas. Iya, siap. Lanjut. Ya. Ngantuk tadi Mas. Pelan-pelan paham jadi seperti. Oke, selanjutnya adalah fainkana ala wajhi ghairil qurbah. Ala ghairi wajhil qurbah, fainkana ala ghairi wajhil qurbah. Gimana itu redaksinya? Fainkana ala wajhi ghairi wajhil qurbah. Betul. Ala wajhi ghairi wajhil qurbah. Oke. Kalau fainkana ala wajhi ghairi wajhil qurbati wa ta'ati fa yahmalu ala al-ibahah. Kalau memang tidak dipandang dari atau dilihat dari sudut pandang qurbah, taqarrub dan ta'ah, ibadah dan ketaatan, fa yahmalu ala al-ibahah, maka diarahkan kepada ibah. Seperti apa? Kal akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina, di dalam diri Rasul atau bagi diri Rasul atau bagi diri kita. Wainkan ala wajhi ghairi, maksudnya ghairi wa inkan ala wajhi wajhi ghairi qurba wa ta'a wa ibadah. Jadi kalau seandainya itu tidak pekerjaan itu ya, ini kan membahas afal. Jadi kalau misalkan afal Rasul itu tidak mendekati kepada af'alul qurbah awil ta'ah, berarti bisa ibahah gitu kan. Benar. Maka hukumnya adalah mubah. Dalam arti pokok tadi kan pembagian yang pertama dari itu, kembali pembagian awalnya. Pertama filosofi bicara yang pertama adalah ala wajhil qurbah. Kemudian yang kedua adalah ala ghairi wajhil qurbah, gitu aja lah. Sama sih. Ala wajhi wajhil qurbah ribet. Ala ghairi wajhil qurbah. Kalau memang ala wajhil qurbah tadi pembagiannya ada dua. Yang pertama ikhtisas bihi. Kalau ikhtisas bihi ya udah itu aku sebagai Rasul. Kalau la ikhtisas bihi, itu tadi ada banyak kemungkinan wajib, nah itu dan tawakuf, cuman kita tarjihkan ya, kita kuatkan pendapat yang ibahah karena alasan yang argumentasi yang kita jelaskan tadi. Nah kemudian filosofi syariah yang kedua adalah ala ghairi wajhil qurbah. Kalau ala ghairi wajhil qurbah hukumnya adalah mubah. Itu saja sih intinya masalah itu. Oke? Sip. Al-akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina. Kemudian wa iqraru sahibi syariah. Jadi banyak penjelasannya nggak harus nyambung ini sama pembahasan selanjutnya. Sampai mana? Banyak ya? Sampai nasar sampai sini. Nah, maka kita akhiri saja ya. Akhir ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.